Ya, shalom saudaraku, bersama lagi dengan saya Uncle Mandil 24 di channel pribadinya Uncle Mandil ini. eh, Uncle Mandil mau share pembelajaran Alkitab ya, biarlah ini juga menjadi berkat bagi saudara. Di mana topik yang Uncle Mandil akan sharekan bahas yaitu tentang eksistensi Roh Allah. Kalau di video sebelumnya, Uncle Mandil sudah men-sharekan tentang eksistensi Allah itu, di mana Musa yang menuliskan tentang eksistensi dari Allah, Roh Allah, dan Firman Allah di dalam Kejadian, kitab pertama yang ditulis oleh Musa. Nah, sekarang kita akan belajar kembali tentang eksistensi dari Roh Allah itu, ya. Arti eksistensi, ya. Eksistensi dalam bahasa Latin yaitu existere, yang terdiri dari dua kata, ya. Existere ini terdiri dari dua kata. Ini pertama adalah ex, yang artinya adalah keluar. Sementara sistere ini artinya adalah muncul atau tampil, ya. Atau ada juga sini ada. Jadi kalau digabung existere yaitu ada, keberadaan, muncul, dan tampil, ya. Jadi kita sudah lihat di sini bahwa arti eksistensi dari bahasa Latin ex dan sistere, yang ketika digabung existere yang mempunyai arti ada, keberadaan, muncul, dan tampil. Beberapa kitab yang ditulis oleh Musa. Ada berapa kitab yang ditulis oleh Musa? Ya, di sini ada Kejadian. Kejadian ini ditulis sekitar tahun 1450 sebelum Masehi, ya. Dan Musa menjelaskan tentang eksistensi atau keberadaan Allah, Roh Allah, dan Firman Allah. Itu bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 1, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Di situ secara berurut Musa menuliskan, menjelaskan tentang eksistensi dari Allah, Roh Allah, dan Firman Allah. Kedua kitabnya yang ditulis oleh Musa adalah Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Musa menuliskan tentang eksistensi dari Roh Allah yang ada dalam Kejadian 1 ayat yang kedua. Saudara bisa buka Alkitabnya dan saya akan bacakan mengenai Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ini Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan tentang Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Sekarang kita melihat dari teks asli yang ditulis oleh Musa mengenai Bereshit. Kalau dia kitab Kejadian disebut Bereshit, ya. Bereshit. Jadi kita lihat Bereshit pasal 1 ayat yang kedua, ya. Untuk membaca tulisan Ibrani ini dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Saya akan bacakan yang tertera di layar ini. Di situ dikatakan Veharetz. Ini Veharetz. Hayetah. Hayetah. Tohu. Tohu. Favohu. Favohu. Vekoshek. Vekoshek. Al. Al. Penei. Tehom. Veruah. Elohim. Merakefet. Al. Penei.
Hamayim. Hamayim. Nah, jadi situ udah dijelaskan ya. Saya akan bacakan sekali lagi. Feha aretz hayetah tohu fafohu, ya, tohu fafohu fekoshek al penei tehom feruah Elohim merakefet al penei hamayim. Nah, di situ sudah dijelaskan oleh Musa. Sekarang kita akan membahas satu persatu dari apa yang ditulis oleh Musa, ya. Dalam Kejadian 1 ayat 2 ini disebutkan tentang roh Allah. Tidak ada roh manusia atau malaikat disebutkan dalam Kejadian 1 ayat yang kedua. Tetapi yang disebutkan di situ adalah roh Allah. Dan bila dilihat dalam teks asli Ibraninya, ya, dituliskan tadi apa? Feha aretz hayetah tohu favohu fekoshek al penei tehom, ya, tehom feruah Elohim merakefet al penei hamayim, ya. Kalimat, kalau kita lihat kalimat bumi belum berbentuk dan kosong atau frasa bumi belum berbentuk dan kosong. Yang dalam teks aslinya yaitu Feha aretz hayetah tohu fafohu. Yang memberikan arti bahwa bumi yang disebutkan dalam Kejadian 1 ayat yang pertama memang belum berbentuk dalam Kejadian 1 ayat 1 sebagai gambaran umum, dan dalam ayat yang kedua dijelaskan belum berbentuk. Mengapa bumi belum berbentuk? Karena memang dalam proses. Ya, jadi dalam proses. Artinya dalam proses adalah bahwa Allah belum mengisi bumi ini dengan ciptaan lainnya. Ibaratnya kalau kita lihat bila orang ingin membuat kue nastar, ya, ini masih gambaran umum tentang kue nastar. Tetapi kue nastar itu belum jadi, ya, masih dalam proses. Makanya dalam proses itu disatukan semuanya bahan adonan di dalam satu loyang. Sehingga kelihatan seperti kacau, ya. Tetapi inilah proses, ya, proses. Jadi ketika disatukan dan lain sebagainya nanti akan jadi kue nastar. Gitu dia. Begitu juga dengan penciptaan langit dan bumi. Ya. Kemudian kata gelap gulita. Gelap gulita dalam teks asli Ibraninya yaitu fekoshek. Artinya kegelapan. Kegelapan di ayat yang kedua ini bukan disebabkan oleh peperangan dari makhluk roh atau malaikat-malaikat, melainkan karena belum dijadikannya benda-benda penerang yang akan dijadikan pada hari ke-4 dalam penciptaan. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-2 ayat 14-15 di situ benda-benda penerang itu diciptakan kemudian ditaruh Tuhan Allah di cakrawala. Kalimat menutupi samudera raya dalam teks asli Ibraninya yaitu al penei tehom. Ada kata tehom, ya. Artinya di atas permukaan samudera. Nah, samudera ini kapan nih adanya samudera atau air, ya? Pada waktu Kejadian 1 ayat 1 dikatakan di situ pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit di dalam bahasa Ibraninya adalah hashamayim, ya, di mana terdiri dari dua kata, sham, yaitu di sana, dan mayim, artinya air. Jadi pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, memang sudah ada tersendiri, artinya sudah ada di saat berkata menciptakan langit dan bumi, air sudah ada. Tetapi air ini masih dalam kumpulan besar, ya, yaitu samudera.
samudra. Makanya nanti Tuhan memisahkan air yang ada di atas dengan air yang ada di bawah, ya. Kalau yang bawah namanya laut, ya. Nanti yang di atas disebut sudah dijelaskan bahwa tentang cakrawala, gitu dia. Kemudian dalam Kejadian 1 ayat 2 disebutkan samudra. Tadi bahasa Ibrani-nya adalah tehom. Artinya bahwa bumi ini berisi samudra atau massa air. Apa itu samudra? Samudra adalah massa air yang terbesar. Artinya bahwa bumi ini dipenuhi massa air yang besar atau samudra. Kata roh Allah dalam teks Ibrani-nya yaitu Verwah Elohim. Artinya roh Allah. Dalam ayat 2 ini tidak disebutkan roh manusia atau malaikat-malaikat, melainkan disebutkan roh Allah. Apa itu roh Allah? Roh Allah adalah roh yang ada pada diri Allah. Atau dengan kata lain, bahwa Allah memiliki rohnya. Roh Allah ini tidak sama dengan roh pada manusia. Kalau roh pada manusia itu bersumber dari Allah. Sedangkan roh Allah adalah sumber kehidupan. Roh Allah ada dalam diri Allah sendiri. Dan dalam ayat yang kedua, bahwa roh Allah dijelaskan melayang-layang. Apa itu melayang-layang? Kata melayang-layang di atas permukaan air dalam teks asli Ibrani-nya merakefet, al-pene hamayim. Artinya, arti merakefet adalah melayang-layang. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air atau samudera. Melayang-layang dalam ayat yang kedua ini berarti bahwa bergerak-gerak secara aktif. Artinya bahwa roh Allah terus aktif memberikan kehidupan pada semua yang ada di bawahnya. Itu sebabnya dalam perjanjian baru dituliskan bahwa sampai saat ini Bapakku terus bekerja dalam Yohanes 5 ayat yang ke-17 ya. Dari Kejadian 1 ayat 1 sudah dijelaskan bahwa kata Elohim dalam gramatikal Ibrani-nya termasuk dalam bentuk plural atau jamak yang tidak menunjukkan arti Allah-Allah. Jadi jamak itu tidak menunjukkan Allah-Allah, melainkan merujuk pada Allah yang di dalam dirinya ada rohnya dan ada firman-Nya. Dan dalam Kejadian 1 ayat yang kedua dijelaskan oleh Musa kembali mengenai eksistensi roh Allah. Dalam hal ini memberikan pelajaran bahwa bumi ini awalnya dipenuhi oleh samudra atau air. Kata tehom yang artinya samudra, di mana kata tehom ini akan kembali muncul pada waktu peristiwa air bah. Ya, bisa dilihat nanti di dalam Kejadian pasal 7 ayat yang ke-11, pasal 8 ayat yang kedua dan lain seterusnya. Dan Rasul Petrus juga menyebutkan bahwa bumi ini berasal dari air, ya. Dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Eksistensi roh Allah sudah ada sebelum segala sesuatu dijadikan, dan roh Allah terus bekerja hingga pada saat ini. Roh Allah memberikan hidup bagi segala yang ada di bawahnya. Ya, jadi yang kalau kita tarik pelajaran, kalau kita tarik relevansinya bagi kita saat ini bahwa roh Allah itu sumber kehidupan kita, memberikan hidup dalam kehidupan kita. Roh Allah yang telah membangkitkan dari antara orang mati, dan itu juga yang akan membangkitkan hidup kita, ya. Dan kalau kita lihat di mana Musa telah menjelaskan eksistensi dari Allah itu, di mana di dalam dirinya ada rohnya dan ada firman-Nya. Yang kalau ditarik oleh bapak-bapak gereja adalah bahwa mengenai ke Trinitas atau Tritunggal, ya, dan 3 dalam 1 hakikat.
3 pribadi dalam satu hakikat. Dan kita bersyukur sekali Musa menuliskan tentang eksistensi Allah, Roh Allah. Dan nanti di ayat yang ketiga, Musa menjelaskan tentang eksistensi dari firman Allah itu sendiri. Jadi puji Tuhan, sampai di sini pembelajaran kita kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.